Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran 10 kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang Wali Songo? Siapakah mereka? Dan apa saja keistimewaan mereka? Wali Allah di dunia ini jumlahnya sangat banyak, tetapi dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Wali Songo. Untuk mengetahui siapakah para wali Allah itu dan apa saja yang menjadi kisah teladan dari Wali Songo, kita dapat menyimaknya dalam pembelajaran berikut. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Siapakah wali Allah itu? Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Bagaimana keimanan wali Allah itu? Apa saja keutamaan mereka? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan, karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah teladan Wali Songo. Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang didirikan oleh Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Dalam bahasa Jawa, Songo berasal dari kata sanga yang artinya 9. Jadi Wali Songo adalah wali yang berjumlah 9. Sedangkan dalam bahasa Arab, Songo atau sanga berasal dari kata sana yang artinya mulia. Jadi Wali Songo berarti wali yang mulia. Wali Songo merupakan simbol penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang para Wali Songo. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat, khususnya di Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah mohlimo. Yang dimaksud dengan mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela.
yaitu 1. Main atau berjudi, 2. Ngombe atau mabuk-mabukan, 3. Maling atau mencuri, 4. Madat atau menghisap candu atau ganja, 5. Madon atau berzina. Yang ketiga, Sunan Bonang atau disebut juga Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga menggubah suluk wijil dan tembang tombu ati. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Cipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Yang ke-6, Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan delikan. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Syed Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Anak-anakku sekalian, demikianlah paparan tentang kisah keteladanan Wali Songo.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.